Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kania Nova Ramadhani dengan NIM 32231111034 dari kelas B, Prodi Pendidikan PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sekarang saya akan mentutorialkan secara sederhana tentang cara membuat makalah yang baik dan benar. Check it out. Nah, pertama kita akan mengatur setting awalnya, yaitu mengatur kertasnya. Pertama kita pergi ke styles, di situ kita pilih di normal. Lalu kita ke paragraf, yang di bawah ujung itu yang di paragraf kita pilih ke afternya. Itu afternya kita taruh di 0. Lalu kita pilih OK. Lalu ada alignmentnya itu kita pilih Just TV, spacingnya itu ada 1,5, fontnya itu Times New Roman, ukuran 12, lalu hitam. Lalu kita klik 2 kali di bagian abu-abu itu, terus kita atur marginsnya, margin stopnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Lalu orientasi kertasnya itu portrait, paper size-nya itu 4. Lalu langsung kita oke-kan, lalu kita langsung save dengan Ctrl S, Ctrl ditambah S. Diperhatikan ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ada mengisi sistematika makalah. Yang pertama kita akan membuat covernya dahulu. Silakan diperhatikan di layar ya teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan makalah, lalu judul makalahnya dampak globalisasi. Kalau saya mengambil dampak globalisasi, lalu tujuan makalah secara singkat, lalu kita buat logonya. Tapi karena ini tutorial, saya hanya membuat secara sederhana saja. Lalu kita buat nama penulis makalahnya dan keterangan lainnya. Bisa dilihat di layar ya. Lalu setelah selesai semua ditulis, kita blok, lalu kita rapikan di rata tengah. Lalu kita buat yang judul makalahnya itu dengan ukuran 16, lalu yang lainnya dengan ukuran 14, tetap di font Times New Roman. Nah, setelah selesai di akhir kalimat, kita klik huruf terakhirnya, lalu kita menuju ke page layout, kita pilih break, lalu next page. Nah, ini tuh tujuannya, setelah kita menyelesaikan di kertas awal, kita mau ke kertas selanjutnya, ada baiknya kita melakukan cara ini agar tidak merusak tatanan selanjutnya untuk membuat nomor halamannya. Bisa diperhatikan selanjutnya kita ke
bagian kata pengantar. Nah, di bagian kata pengantar itu kita tulis pakai caps lock, lalu kita rapikan ke Times New Roman, ke ukuran 16 atau 14, lalu merah. Nah, lalu kita ke heading 1. Karena ini judul besar, kita di heading 1. Kalau yang tadi di bagian makalah itu normal, nah kalau ini dia di heading 1. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Lalu setelah kita selesai di kata pengantar, kita ke daftar isi. Nah, sama seperti kata pengantar, sebelum kita memulai kelas baru, kita itu harus ke klik huruf terakhir, ke page layout, lalu pilih break, lalu next page. Nah, cara ini tuh agar cara ini tuh berpengaruh untuk pembuatan daftar halamannya secara otomatis. Karena jika kita tidak melakukan cara ini, tidak terbaca oleh sistem. Kalau mau buat halaman otomatis. Lalu ini harus dibiasakan ya teman-teman, sampai ke yang sistematika yang terakhir, yaitu ada lampiran. Nah, cara ini itu dilakukan saat kita mau membuat judul baru atau mau membuat kertas baru. Kertas baru yang memuat heading 1. Jadi misalnya kita habis dari bab 1 pendahuluan, kita mau ke bab 2 kajian teori. Nah, di kajian teori itu kita buat page layout, break, lalu next page. Nah, jikalau di bab 2 kajian teori itu di kertas 1 sudah panjang, tapi kita mau melanjutkan bahasan yang di kajian teori, itu tidak perlu memakai cara seperti itu. Nah, cara seperti itu hanya dilakukan kalau kita mau membuat bab baru, mau membuat kertas baru yang memuat heading 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika kurang jelas, bisa diperhatikan di layar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita ada membuat subbab. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini saya melakukan dengan pertama di subbab itu kita membuat latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan.
Nah, setelah selesai semua membuat subbab di satu materi itu, di satu pendahuluan, jangan lupa kita rapikan seperti Times New Roman, ukurannya, kita bold atau tidak, warnanya. Lalu kita kasih di nomor, pemberian nomor agar bisa mengisi daftar isi secara otomatis. Nah, ini perlu ya teman-teman, penting. Silakan lihat di layar cara membuat subbabnya itu. Kita pilih paragraf current list ya, di current list ya. Kita pilih satu atau dua atau tiga kali. Teman-teman tinggal pilih yang sekiranya cocok untuk makalah teman-teman semua. Nah, jangan lupa ya teman-teman, saat kita membuat subbab ya, itu ada di heading 2. Diperhatikan ya teman-teman, karena kalau kita mengisi di normal itu nggak akan terbaca nanti waktu kita pembuatan daftar isi otomatis. Nah, subbab ini kita harus pilih di styles. Kalau yang judul makalah tadi normal, lalu yang bab 1 pendahuluannya itu heading 1, nah kita di subbab ini di heading 2. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengisi di bagian bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Kenapa saya isi ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Ini untuk kutipan apa. Nah, setelah kita isi ini, kita ambil source-nya ini di website. Yang di sini ada saya contohkan, saya mengambil di website. Setelah kita mengambil di website ini, kita lihatlah di website ini nama penulisnya siapa, tahunnya kapan, websitenya apa, nama websitenya apa. Lalu kita pilih di bagian reference. Teman-teman bisa lihat itu ada bagian reference. Lalu kita pilih di bagian yang ada tulisan bibliografi. Nah, di bibliografi ini kita pilih style. Nah, stylenya itu kita pilih apa 5th edition. Lalu kita insert citation, lalu add new source. Nah, di add new source ini kita masukkan semua namanya, seperti nama penulis, nama website, tahun terbit, tahun kita akses. Jangan lupa saat kita mengisi itu kita pijit bagian bawah, itu ada bacaannya show all bibliography. Nah, bagian itu fungsinya untuk melihat apa-apa saja yang diperlukan, seperti hal-hal yang penting yang diperlukan untuk
penyampaian di bibliografinya ini teman-teman. Jadi nggak perlu semua kita tulis. Kalau kita pijit soal bibliografi itu hanya hal-hal pentingnya aja, hanya sebagian yang penting-pentingnya aja yang perlu diisi. Lalu jangan lupa kita pijit oke. Setelah kita pijit oke, sudah selesai. Jangan lupa kita pijit Ctrl ditambah S, Ctrl save agar menyimpan. Nah, selanjutnya ini juga ada kalau di buku gitu. Kalau di buku tidak jauh berbeda, hanya kita buat di situ source-nya dari buku. Nah, di buku itu juga diperlukan nama penulis, nama penerbitnya, nama bukunya, tahun terbitnya. Jangan lupa diisi semua ya teman-teman. Karena kita harus menghindari dari plagiat. Jika kita mengambil kutipan dari internet atau dari buku, ada baiknya kita menghargai orang yang menulis dengan cara membuat daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka otomatis caranya di kutipan apa ini? Makanya simak sampai habis video saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita kita membuat halaman secara otomatis. Nah, kalau biasanya itu di Word biasa tuh ada di desain, lalu link to previous. Kalian tinggal pijit aja setiap kita mau menulis halaman. Di halaman itu kita tinggal pijit link previousnya. Namun karena di sini Microsoft Word saya agak berbeda, saya membuatnya itu di header and footer. Bisa teman-teman lihat. Nah, di situ saya sudah memijit link to previousnya untuk membuat halaman di bawahnya. Jadi kalau caranya itu step-stepnya itu biasanya saya pertama itu memakai insert. Lalu kita pertama pijit di insert, lalu ke page number. Nah, di page number ini kita pilih format page numbernya.
Kalau nggak salah itu ada beberapa bagian, teman-teman tinggal pilih aja sesuka hati teman-temannya. Lalu kita pilih oke. Lalu kita visit lagi ke page number, kita pilih bottom. Di bottom ini kita tinggal pilih ada 1, 2, 3. Nah, saya di sini memilih 3. Lalu jangan lupa dirapikan ya. Setelah semua itu dirapikan, dan jangan lupa di save ya teman-teman, dengan cara Ctrl ditambah S, Ctrl save. Nah, ini sangat membantu kita untuk membuat daftar isi secara otomatis ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita rapikan, karena ini berpengaruh untuk kita membuat daftar isi otomatis. Nah, ini kita sudah membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama kita tekan itu ya, kita pilih itu di reference ya teman-teman, di reference, lalu ada table of contents, lalu di situ tinggal pilih. Kalian tinggal pilih mau yang pertama, 2, 3, sesuka hati teman-teman yang cocok untuk makalah teman-teman. Lalu jangan lupa kita pijat oke, dan tada, sudah jadi teman-teman. Secara otomatis, tidak perlu ribet dengan membuat daftar isi manual. Nah, secara otomatis ini sangat-sangat membantu kita untuk mengerjakannya dengan cepat ya teman-teman.
jangan lupa kita rapikan, kita lihat mana lagi yang kurang. Lalu selanjutnya di bagian terakhir kita membuat daftar pustaka otomatis. Nah, kita pertama ke reference, lalu ke bibliografi, tekan yang pertama, tada, sudah jadi. Tinggal kita rapikan, yang bacaan bibliografi itu bisa kita hapus lalu kita rapikan. Dah, sudah selesai teman-teman. Nah, setelah selesai ya teman-teman, ada baiknya kita periksa kembali apakah kita ada hilap melakukan kesalahan atau tidak. Karena kan kita manusia biasa. Karena kita manusia biasa, pasti kita ada melakukan kesalahan. Jadi ada baiknya kita periksa ulang sebelum kita serahkan atau sebelum kita print untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kita. Nah, sampai sini tutorial sederhana yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.